kayak diundur lah sidangnya gitu-gitu. Terus kayak ya itu sih yang bikin atau sama perusahaannya. Jadi kayak ternyata ada loh bidang kayak gini yang membutuhkan orang-orang seperti kita. Mungkin kayak sebenarnya sih nggak jauh beda, cuman kan tetap aja kita harus mempelajari hukum ya. Dan jadi perkenalkan, nama saya Kintan Mayang Puspita Dewi, dipanggilnya Mayang, dari HMF 2013. Kalau jurusannya dulu S1-nya Sains dan Teknologi Farmasi. Jadi kalau cerita awal-awal dulu ya pas di tingkat 1 biasa kan kayak nyoba-nyoba unit gitu kan. Cuman emang akhirnya juga nggak ada yang bertahan sih unit gitu. Naik kan nih di tingkat 2 ikut aksara, terus habis itu gabung di HMF-nya dari magang pertama. Nah habis magang kan ada tuh pembukaan staff HMF juga. Nah di situ juga daftar jadi staf intrakampus waktu itu, mulai tertarik di kabinet. Habis itu habis dari staf intrakampus nyoba-nyoba di kabinet sebagai sekretaris PSDM sih waktu itu, sekretaris Menko. Terus abis dari situ ditarik lagi ke HMF jadi kadif kaderisasi waktu itu. Sehabis lulus kan lanjut apoteker juga. Nah habis pas apoteker itu masih lanjut di kabinet juga, ngebantuin Kesma, sama waktu itu ada kayak pemilihan kepala daerah di Jawa Barat waktu itu. Nah, jadi sambil kuliah apoteker, sambil juga organisasi di waktu itu sih namanya Lingkar Pemilih Muda. Jadi kayak melakukan pencerdasan pemilu sih waktu itu ke anak-anak muda. Ada itu menurut aku sih banyak banget. Pertama kan yang pertama sih manajemen waktu ya, karena dulu emang banyak praktikum dan yang lain-lain, dan juga sambil organisasi itu manajemen waktu itu sangat terasa sih. Soalnya kan kalau di dunia kerjaan banyak deadline gitu kan yang udah yang udah diputuskan gitu sama kantor gitu atau sama perusahaannya. Jadi kayak kerasa sih, jadi kita bisa ngatur sendiri waktu kita. Terus sama yang selain manajemen waktu itu juga komunikasi sama orang. Jadi kalau istilahnya kalau di sini kan misal kayak sesama staff atau mungkin sama atasan gitu kan, jadi kayak kita lebih bisa lah untuk berkomunikasi ke situ. Sebenarnya kayak ya itu kayak sesuatu yang sangat umum ya, cuman emang itu yang dirasain sih. Kalau sekarang aku kerja di Raus Consulting International, itu perusahaan kayak di bidang hukum, jadi firma hukum gitu, yang bergerak di bidang hak kekayaan intelektual. Jadi posisinya sekarang jadi paten spesialis. Jadi itu kayak ngurusin paten-paten khususnya perusahaan farmasi ya, perusahaan farmasi yang mau mendaftarkan paten, terus kayak ada kasus-kasus misal kayak pelanggaran paten, dan juga kayak keterkaitannya sama regulasi obat-obatan kosmetik seperti itu di Indonesia kayak gini. Kalau dulu kan abis lulus S1 kan langsung lanjut apoteker. Nah, abis lulus apoteker itu pertama ini dulu ke industri farmasi, bukan farmasi, alat kesehatan sih waktu itu. Jadi kayak yang bikin reagen waktu itu, reagen sama cairan hemodialisis. Nah, di situ sebagai research and development, bagian formulatornya, cuman karena waktu itu kendalanya juga, waktu itu kan nyari kerjaan juga kan di Jakarta karena yang sebelumnya ini ada di Rancaikek waktu itu, di Bandung. Rancaikek kan agak jauh ya, jadi nyari kerjaan lagi, dan dapatnya di Raus waktu itu. Karena kebetulan juga kayak ada kakak tingkat juga sih yang nanyain. Di Raus sudah
2,5 tahun. Dia 2 tahun lebih. Sebenarnya sangat banyak ya. Karena kalau khususnya sih kalau di bidang S1 kan pengetahuan di teknik farmasinya itu sendiri kan. Soalnya kan kalau kita ngurusin dokumen paten, kita tuh juga kayak ngobrol gitu sama klien. Jadi kayak misal kliennya dari perusahaan apa nih mau daftarin paten, nah kita biasanya ngasih rekomendasi gitu. Terus kita juga kayak baca kayak portofolionya mereka, kira-kira kayak apa nih yang kurang dan apa nih yang kayak harus disesuaikan dengan peraturan atau hukum yang berlaku di Indonesia gitu. Jadi kayak kita tuh juga harus ngerti tentang patennya itu sendiri. Jadi kita tuh bisa kayak istilahnya kayak ngobrol dan kasih konsultasi gitu ke klien kita gitu. Sama kan kalau di firma hukum kan juga kebanyakan orang-orang hukum ya, jadi kayak kita tuh kayak menjembatani mereka sama klien gitu. Itu kalau untuk S1 ya. Kalau untuk bidang di apotekernya sendiri sebenarnya sangat perlu, soalnya kan kayak kalau di apoteker tuh kita belajar regulasi semua, misal kayak pangan, obat-obatan, kosmetik gitu. Itu biasanya klien-klien juga pada sering nanya gitu gimana regulasi obat-obatan di Indonesia. Jadi kayak kita bisa ngasih jasa konsultasi juga di bidang itu. Pengetahuan di bidang farmasi itu sih yang jadi nilai jual kita nanti ke klien. Iya, kebetulan karena ini firma hukum ya, jadi mereka tuh juga kayak mengharuskan kalau misalkan apoteker kan kayak udah terstandarisasi kalau peraturan-peraturan itu tentang regulasi obat-obatan sama distribusinya kan kayak udah istilahnya tuh kayak udah ada lisensinya gitu. Jadi mereka tuh lebih percaya gitu sama tulisan apoteker. Jadi kadang suka ditanya juga, jadi apoteker apa S1. Iya sih, emang bidangnya emang jarang ya, cuman ternyata setelah dimasukin kayak seru juga gitu. Jadi kita kayak istilahnya kayak komunikasi gitu sama klien, sama kliennya juga bukan klien lokal, jadi kayak klien perusahaan asing gitu yang pengen daftarin paten di Indonesia. Jadi kita ngebantuin. Terus juga kayak misal kalau ada pelanggaran paten, misalnya kayak mereka nih ngejual obat paten di Indonesia tapi kok udah ada generik yang produksi gitu. Kan itu kan kayak harus ada tindak lanjut hukumnya dong, kayak ini tuh harusnya belum boleh gitu. Nah, jadi kayak kita kerjasama nih sama lawyer yang di kantor. Gimana nih kayak menentukan strategi apa aja bukti yang harus dikumpulkan untuk ke pengadilan gitu. Terus juga saksi ahlinya siapa gitu yang kira-kira cocok untuk bersaksi kalau emang ini tuh melanggar hak paten. Ternyata ada loh bidang kayak gini yang membutuhkan orang-orang seperti kita. Karena dunia farmasi yang manufaktur itu kan kayak kompetitif banget ya. Mereka tuh kayak sangat mencari produk baru yang mereka bisa pasarkan gitu. Nah, kalau kasusnya sih selama ini kayak ya banyak lah perusahaan paten kan perusahaan asing yang besar, terus kayak ya lawannya ya generik lokal gitu yang ada di Indonesia gitu. Nah, kalau dari sisi yang punya patennya ya kan kita berusaha lah ya gimana kita mengusahakan hak-hak mereka. Jadi kayak mereka kan udah menggunakan dana yang begitu banyak untuk penelitian, terus kayak hasil penelitian mereka dipatenin dan ternyata kayak ada perusahaan lain gitu yang istilahnya yang jualan juga gitu kan, itu kan jadi merugikan. Nah, itu kan kita ya gimana caranya kita aja biar kayak untuk membuktikan nih kalau si perusahaan itu salah. Tapi kalau di kantor aku tuh nggak cuma di pihak itu, jadi kayak di pihak yang tergugat pun juga bisa. Misal kayak ada nih produk A gitu yang paten, terus ternyata perusahaan lokal ini dia tuh
merasa kalau dia itu nggak melanggar paten, soalnya kayak misal zat aktifnya bentuk kristalnya beda, atau kayak ada dari apa tuh namanya, dari apa tuh ya, pokoknya sifat-sifat kristal atau yang seperti apa namanya, fisika dari zat aktifnya itu beda gitu. Jadi kayak ya mereka nggak mau juga gitu dijadikan istilahnya kayak tersangka gitu. Jadi kayak ya kita ngebantuin juga mereka gimana caranya untuk membuktikan kalau mereka nggak melanggar gitu sih. Kalau untuk hak paten sih pendaftarannya ke Kemenkumham ya, Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Cuman berhubungan juga sama BPOM, misal kalau ada apa namanya, ada kayak kok ini tiba-tiba obatnya udah diedarkan ya, terus nanti kita nanya ke BPOM gitu, terus kayak nyari apa tuh namanya, nyari data-data gitu dari BPOM-nya. Atau misalkan ada klien yang pengen, yang baru nih mau daftarin paten terus juga mau juga memasarkan produk mereka gitu ya, terus kita kayak kasih apa tuh namanya ya, konsultasi lah gitu, gimana nih caranya untuk mendaftarkan produk mereka, abis mereka kayak dapet patennya, terus kayak kan mereka bisa masarin produknya gitu. Nggak cuman kalau apa namanya, hak kekayaan intelektual tuh nggak cuman paten, kan juga ada merek ya, ada merek juga sama hak cipta. Cuman kalau di sini sih aku di bagian patennya sama patent and design. Jadi tuh kalau misalkan kalian tahu ada desain industri, kayak misal model-model kemasan atau kayak model apa tuh namanya, kayak kalau kalau desain ini lebih kayak ke alat elektronik gitu sih, kayak misal bentuk hair dryer atau bentuk apa, itu kan ternyata harus dilindungi juga gitu oleh hukum. Keahliannya itu nggak cuma farmasi, jadi kayak ada banyak kan paten-paten di bidang lain. Jadi tuh temennya nggak cuma anak farmasi juga, ada juga anak dari teknik kimia, nanti ada juga yang teknik perminyakan. Jadi kayak nanti ngurusin paten-paten yang dari apa tuh perusahaan-perusahaan minyak gitu. Terus juga ada juga teknik mesin elektro. Kalau elektro sih biasanya megang kayak semacam Philips, Samsung gitu. Jadi ya kita bertukar ini aja sih, bertukar kayak ya sharing-sharing lah tentang teknologinya masing-masing gitu. Oh itu mah pasti ada ya, kan masa kan ya emang karena di bidang yang sangat berbeda. Mungkin kayak sebenarnya sih nggak jauh beda, cuman kan tetap aja kita harus mempelajari hukum ya, dan hukum paten itu kan sangat kompleks dan luas gitu. Kita harus berusaha untuk kayak kita nih kayak mau maju atau enggak gitu, mau ngerti atau enggak gitu ya. Kalau mau ngerti dan mau maju ya kita harus belajar gitu. Kayak ikutin trainingnya, kayak belajar online gitu, kursus online juga kan sekarang juga udah banyak gitu. Jadi kayak ya belajar mandiri, dan juga apa namanya, harus mau nanya gitu ke misalnya ke senior atau ke temen gitu, yang temen yang udah terbiasa di bidang ini. Jadi kayak kitanya juga kayak cepet catch up gitu sama mereka. Recommended, sangat-sangat recommended. Cuman maksudnya kalian tuh harus siap berhubungan dengan banyak orang hukum, dan ya you know lah, kalau misalkan orang hukum tuh kayak apa yang kita omongin tuh kayak harus bener dan harus ada alasannya gitu. Jadi kayak yang nggak bisa asal jeplak gitu. Kalau misalkan asal jeplak ya kita akan dipertanyakan balik, ini apa gitu maksudnya. Terus harus teliti ya, walaupun anak farmasi udah pasti teliti semua ya, cuman karena ini berkaitan sama hukum, kayak ada prakata atau kayak kosakata yang nggak sesuai, yang akan istilahnya akan merusak perlindungan hukum itu sendiri. Nah itu tuh kayak harus diperhatikan gitu. Misal kayak ini kan berhubungannya sama paten.
kayak apa yang dilindungi sama paten gitu, misal kayak dokumen-dokumennya itu, jadi kita harus baca benar-benar gitu, jangan sampai kayak kita yang miss ternyata ini kayak ada kesalahan, misal penulisan apa tuh namanya, komposisi, misal itu sangat-sangat berpengaruh ya, misal kayak yang mau dilindungi nih komposisi ini, terus kayak kita salah atau salah jumlah, itu tuh nanti akan sangat berpengaruh gitu ke perlindungan hukumnya. Jadi kalau misalkan ada yang apa namanya, ada yang melanggar atau ini kan, jadi kita nggak bisa melindungi gitu. Karena kan waktu itu kayak ngurusin kasus apa tuh namanya, kayak pelanggaran satu paten obat. Nah di situ tuh kayak harus nyari saksi ahli gitu kan. Terus waktu itu kayak nyari saksi ahli dari dosen-dosen ITB juga waktu itu, nanya-nanya gitu. Nah itu kayak ya agak susah sih untuk apa ya, untuk nyari orang yang mau terlibat di apa namanya, di pengadilan kayak gitu. Terus kan kemarin akhirnya dapet tuh sama Pak Kus. Nah, sama Pak Kusnandar waktu itu soalnya kayak tentang farmakologi gitu deh, kayak obat terkait sama indikasi obat kan. Terus nyari-nyari dosen farmo waktu itu. Terus akhirnya yang mau dari Pakus gitu. Kemarin sih ya lucunya kayak apa namanya, kayak nanya-nanya Pak Ketut, WA Pak Ketut, tapi kayak ya susah gitu, kayaknya nggak tertarik. Sama Prof. Elin juga waktu itu juga dibilangnya kayak kurang apa ya, kayaknya kurang ngerti lah di bidang paten gitu. Terus akhirnya sama Pak Kusnandar waktu itu mau beliau menjadi saksi ahli. Terus ya itu kan karena di pengadilan, namanya kan pengadilan niaga, di pengadilan niaga itu emang apa ya, emang kondisinya tuh sangat-sangat tentatif gitu. Jadi kayak tiba-tiba hakim itu bisa kayak ngebatalin jadwal gitu, terus kayak diundur lah sidangnya gitu-gitu. Terus kayak ya itu sih yang bikin saya kayak nggak enak gitu sama Pak Kus waktu itu sih. Kayak karena waktu itu kan udah sampai datang ke Jakarta, sidangnya diundur gitu. Terus jadi ya Pak Kus ya pulang lagi, terus nanti balik lagi gitu. Oh, itu mah sering banget ya, apalagi kan dokumennya sebenarnya tuh nggak cuma 10 halaman kayak laprak itu, enggak, ini kayak beratus jenuh lah, apalagi kalau kita kayak ya belajar undang-undang gitu kan, undang-undang misal kefarmasian aja itu kan banyak banget ya, ini kayak belajar lagi undang-undang yang lain gitu ya. Jenuh pasti, tapi ya cara mengatasinya ya kita banyak ngobrol aja sih sama senior, sama teman-teman gitu. Ini kayak maksudnya gimana, kerjaan ini gimana gitu, terus gimana cara kita kayak nyarinya, misal kayak kayak sebenarnya kayak kita sendiri orang farmasi kan juga kayak apa ya, kayak butuh kayak orang yang sebidang juga sih untuk kayak diskusi permasalahan farmasinya gitu. Nah, tapi kayak di sini ya kita juga komunikasi juga sama teman-teman yang di lintas teknik gitu, yang mengalami hal-hal yang sama. Nah, itu kayak apa ya, kayak dengan ngobrol-ngobrol kayak gitu tuh kayak ngerasa ya, dan kita tuh nggak apa ya, nggak harus mikirin prosesnya itu, tapi kayak nanti hasil akhirnya gitu. Jadi kayak misal hasil akhirnya kan nanti klien misal kayak menang kasus, atau kayak misal produk yang mereka itu dipatenkan dan dilindungi, itu tuh kayak bikin seneng sih. Apalagi kan kalau misalkan kayak baca email dari mereka gitu, mereka kayak bilang makasih, sangat membantu sekali gitu-gitu kan, kayak bikin kita seneng gitu. Kayak ya paling karena emang kayak di sekarang kan emang kayak lagi corona dan lain-lainnya, dan banyak kayak perubahan gitu yang dialamin gitu, baik kayak perubahan kuliah atau organisasi juga sekarang kan jadi serba jarak jauh ya. Ya pengennya sih ini aja, kayak ya tetap berjuang gitu.
karena ya kita di sini juga sama-sama berjuang, apalagi kalau misalkan kayak ya yang aku rasain sih kerasa juga ya di bidang ini, soalnya karena ya kita pun juga kayak berhubungan sama klien juga nggak selalu tatap muka gitu, jadi kayak lebih sering kayak email-emailan atau kayak phone call kayak gini, jadi kayak ya ibaratnya kayak pembiasaan yang baru gitu, dan nanti kayak ke dunia kerja memasuki keadaan yang lebih fleksibel lagi, yang lebih nggak terprediksi lagi, kayak lebih siap gitu, kayak banyak-banyak ini aja, kayak baca, apalagi kan saya kayak banyak hoax gitu kan tentang sesuatu lah, kayak ya kita sebagai mahasiswa ITB juga kayak harus lebih cerdas lah dibanding yang lain, jadi kayak jangan kemakan informasi mentah-mentah, jadi kita juga kayak ya pinter-pinter lah gitu. Lanjut atau enggaknya untuk apoteker balik lagi ke diri teman-teman masing-masing juga, kayak banyak kok yang nggak lanjut apoteker tapi kayak misal kayak Kak Bagus kemarin kan juga ternyata bisa loh gitu. Jadi ya semua orang punya jalannya masing-masing lah, cuman hanya aja lakuin apa yang kalian yakinin gitu. Kalau pengen lanjut ya lanjut, kalau enggak ya siapin plan-plan lain yang ya sukses terus ya HMF.